lupa. Ibu kameranya Iya, nyala, selamat Ibu. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bergabung, semoga ingin mendapatkan ilmu dari ibu-ibu semuanya. Terima dari kasih. Ibu Anita. Inje. Ya Ibu. Sambil menunggu partisipan yang lain ya Bu ya. Oke, terima kasih. Iya. Kok pada request semua ya? Apa lupa akun Jateng Pintarnya ya? Ya, sepertinya gitu sih. Itu prediksi. Soalnya kan akunnya banyak banget. Di SMK rata-rata pakai. Tak catat loh. Itu passwordnya sama itu akunnya. Sepertinya enggak. Sampai lupa. Kalau saya aplikasinya nggak dihapus jadi masih, alhamdulillah. Oh iya. Saya aja tadi juga sempat lupa. Tak coba-coba. Saking lamanya yang ini jarang saya pakai. Dia pakainya yang satu. Betul. Pada lupa. Bu Nikotul monggo bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain yang selain teman-teman workshop boleh untuk bergabung, atau ibu bapak yang lain silahkan supaya ini rame, nanti kita diskusinya bisa rame. Bentar ya, saya cek kok ada yang kayaknya ada yang belum daftar. Kalau nggak daftar dulu kayak akun luar nggak akan memas soalnya. Oh iya juga ya, harus di invite dulu ya ke dalam meetingnya ya. Oh iya benar. Nggak, kemarin sih udah direct menginfokan yang itu bannernya buat pasang status, terus ada temen yang punya akun tanya gitu, wis direct mawon gitu. Coba tak tanya lagi. Boleh monggo. Ini Pak Roman Muna sudah masuk ya sepertinya. Ya, ada yang request nih. Sebentar. Accept ya. Accept. Atas nama siapa Bu? Wulan Sari. Oh iya. Ini saya gitu. Mas nih, bentar. Pak Roman Muna sudah di dalam ya? Selamat malam Pak. Belum. Udah itu kayaknya. Iya kayaknya udah, tapi kok belum ada ini ya. Beliau kayaknya beliau pakai Jateng Pintar kayaknya. Dia masuk nih. Miss Maya ya. Good night Miss Maya. Sudah masuk Miss Maya. Miss Maya bisa mendengar suara saya? Oh, kelempar lagi ya.
Bulan sudah di dalam? Selamat malam, Bulan. Malam. Iya, sudah masuk. Welcome back, Bulan. Setelah lama tidak bertemu. Apa kabar, Bulan? Baik, ini sambil ngajari anak-anak, Mbak. Oh, enggak apa-apa. Tenang, Bu. Ini semuanya disambi-sambi juga kok. Iya, ada Ibu Lestari ya. Selamat malam, Bu Lestari. Oh, ini belum guys. Oh, sudah. Bu Widya belum bisa masuk, Bu Anita. Kenapa? Lupa itu. Lupa. Ini juga Bu Eni. Oh. Ada yang Kalau pakai ntar langsung join aja. Ini kayaknya Teams-nya juga lama dipakai. Nggak dipakai kan, Bu Anita? Saya habis sudah pakai PJJ kemarin. Oh iya. Oh, pakai. Ini kok saya nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih saya? Kelihatan kok, kelihatan. Oh, kok di record saya kok nggak ada wajah? Kelihatan kok. Ayu banget ya, Mbak. Apa? Burem gini yuk. Ini masih nunggu nggak ya? Saya sambil membalas-balas. Oh, ada apa-apa. Nanti mungkin saya sambil balas ada yang. Ini ada yang ini juga, Mas. Sinyal kok kan? Ya, apa ya ini? Ini saya jadi khawatir mau nyapanya Bapak atau Ibu. Mungkin ini Ibu ya. Selamat malam, Bu Ibu Diatni. Ibu-ibu kayaknya kalau ini deh. Setelah tadi salah. Aduh. Sudah. Mau dimulai apa nunggu bentar, Bu? Nunggu 1 menit. Oke, kita tunggu 1 menit dulu ya, Bu ya. Setelah itu kita mulai seadanya dulu aja, nggak apa-apa sambil nunggu teman-teman yang masih lupa password dan masih mencoba membuka Teams-nya untuk bergabung. Selamat malam, Pak. Ini Pak Prasetyo Cahyo Nugroho. Selamat malam, Pak. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Iya, sudah dengar. Selamat malam, Pak. Bertemu kembali setelah lama sekali.
Ini semoga nanti kita bisa berbagi dan diskusi sudah mulai bareng-bareng belum, Mbak? lagi ya Pak ya. Belum Pak, sebentar lagi. Nggih. Karena banyak teman-teman yang ternyata lupa akun dan passwordnya Teams, yang akun Jateng Pintar itu Pak, jadi coba masuknya agak susah ini tadi ceritanya gitu Pak. Ji, kami Apa Ini- tunggu. Bu? Sambil nanti nunggu yang itu, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi kita mulai dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, Bapak dan Ibu mohon maaf, ini sebelum ini take picture-nya depan ke belakang. Bu Anita. Gimana? Oke, sebentar ini ada yang requested. Bu Anita bisa akses ke yang pending request, nggak? Bisa. Sudah. Nggak bisa ya? Bisa, udah. Bisa. Oke, sudah. Oke, jadi saya mulai saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mewakili dua teman-teman saya. Mohon izin membuka acara malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya di sini kami happy banget, jadi kayak reuni setelah kemarin kita belajar bersama tentang Microsoft 365 dan ada teman-teman tambahan yang lain, rasanya jadi tambah lengkap gitu kebahagiaannya. Nah, ceritanya malam hari ini saya ndereke Bu Anita dan Bu Syarifah gitu untuk sharing. Jadi sekali lagi di sini kami niatnya untuk sharing, untuk berbagi tentang sedikit ilmu yang kami punya. Nanti semoga bisa kita manfaatkan sewaktu kita PJJ di kelas, atau nanti kita manfaatkan untuk di share ke teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Ibu Anita saat ini itu sedang mengikuti salah satu program dari Kemdikbud namanya Pembatik, berkenaan dengan pembelajaran yang berhubungan dengan TIK seperti itu. Nah, di situ ada levelingnya, level 1, 2, 3, dan 4. Nah, saat ini itu beliau berada di level keempat. Sebelum akhirnya nanti kita doakan bersama semoga terpilih menjadi duta rumah belajar ya Bu Anita, duta rumah belajar Jateng seperti itu. Nah, apa sih nanti istimewanya rumah belajar itu seperti apa? Nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bu Anita secara lebih jelasnya dan detail seperti apa. Kalau saya boleh sedikit memberikan ulasan, jadi kalau rumah belajar itu seperti ya rumah untuk kita belajar, kita guru sebagai belajar, media belajar gitu. Di sana kita bisa melihat sumber-sumber belajar yang bisa kita sampaikan ke siswa, seperti itu. Ada juga lab virtual atau lab maya yang bisa kita pakai untuk eksperimen di sana. Dan masih banyak banget benefit lain atau keuntungan lain semisal kita akses ke rumah belajar, dan itu bisa diakses di mana saja, kapan saja. Bahkan kalau saya tidak salah baca, itu ada versi offline-nya Pak Bu. Jadi tidak harus nyambung ke internet, tapi ada aplikasi yang memang harus diinstal seperti itu. Nanti lebih jelasnya supaya disampaikan lebih detail ke Bu Anita seperti itu. Nah, untuk malam hari ini yang pertama nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Anita. Jadi beliau akan menyampaikan tentang ilmunya yang didapatkan selama di Pembatik gitu. Nah, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab seperti itu. Nah, Bu Anita, sesi yang pertama ini bisa langsung dimulai saja, monggo saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Isna atas pengantarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena sudah berkenan untuk mengikuti ya. Kita saling sharing di sini. Jadi kita di sini adalah sharing ya, sharing tentang mungkin pengalaman saya sebelumnya begitu. Pada saat kali ini mungkin saya izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan tentang rumah belajar ya Bapak Ibu. Jadi
Di sini saya sebagai wakil dari Pusdatin ingin mensosialisasikan tentang apa itu rumah belajar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mengerti ya, mungkin beberapa juga sudah sudah paham sekali rumah belajar itu seperti apa. Jadi rumah belajar merupakan itu produknya dari kementerian, jadi produknya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sifatnya free Bapak Ibu. Dan di dalamnya itu banyak sekali konten-konten yang mungkin bisa kita akses ya di dalamnya itu. Nah, mungkin di sini akan coba saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakses rumah belajar, silahkan dibuka di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini oke, nah ini halamannya ya Bapak dan Ibu semuanya. Sudah nampak ya tampilannya? Agak delay kayaknya ya Bapak Ibu ya. Baik, nah ini adalah halaman awal dari portal rumah belajar. Nah, di sini portal rumah belajar sudah dijelaskan di sini bahwa merupakan suatu portal ya, jadi wadah tempat pembelajaran di mana menyediakan banyak sekali bahan ajar dan juga beberapa layanan-layanan ya. Jadi di sini nanti untuk portal itu untuk kemudian SD, SMP, SMA dan SLB juga ada. Nah, jadi di sini ada fitur utama Bapak Ibu ya. Saya mungkin cepat aja di sini fiturnya ada kelas maya, sumber belajar, lab maya, kemudian bank soal. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih lanjut mengenai sumber belajar itu. Di sumber belajar Bapak Ibu bisa mencari bahan-bahan untuk belajar, misalnya video pembelajaran atau pembelajaran interaktif ya, yang wujudnya berupa HTML, kemudian ada konten audio juga. Nah, di sini sudah ada. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan konten sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin, misalnya Bapak Ibu sering membuat video pembelajaran yang misalnya nanti bisa upload sendiri di sumber belajar. Nah, nanti tapi harus melewati berbagai validasi ya. Jadi validasinya teknis dan validasi TEN. Jadi begitu, mungkin secara singkatnya begitu. Jadi misalnya ini untuk portal rumah belajar memang masih dalam proses pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi beberapa masih butuh kontribusi dari Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian ada kelas maya, ini LMS atau kelas digital seperti Google Classroom, hanya saja lebih sistematis ya Bapak Ibu untuk di kelas maya ini. Karena kalau di kelas maya itu kita bisa jadwalkan, kita bisa membuat schedule, misalnya dalam satu semester ini saya ingin ada berapa kali pertemuan, bisa nanti tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kuisnya apa, ulangannya kapan. Nah, nanti bisa diatur langsung selama misalnya satu semester. Itu kalau di kelas maya. Tapi kalau di Google Classroom kan mungkin tidak teratur itu ya di yang lainnya. Kemudian bank soal di sini bisa memperoleh berbagai macam soal-soal. Bapak Ibu juga bisa membuat sendiri ya. Kemudian lab maya ini pengganti lab di laboratorium di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita ini sedang PJJ bisa dimanfaatkan untuk penggunaan lab maya. Nah, kemudian ada fitur lainnya yaitu fitur pendukung, ada BSE. Nah, BSE ini banyak sekali buku-buku yang mungkin bisa Bapak Ibu download secara offline penggunanya. Ada wahana jajah angkasa, ini seperti stasiun ruang angkasa virtual begitu. Lalu ada untuk literasi, ada karya bahasa dan sastra, ada diklat. Nah, pengembangan keprofesian ini nanti wujudnya adalah program pembatik ini untuk peningkatan kompetensi guru.
terutama di bidang TIK begitu. Lalu yang fitur terbaru itu di sini nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan misalnya untuk ice breaking atau untuk untuk menguji kemampuan siswa, bisa sambil dimainkan edugame-nya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa explore sendiri ya, karena di sini saya juga harus menyampaikan hal lain. Nah, selain itu ada banyak produk lain Bapak Ibu. Nah, ini semuanya bisa diakses dengan kuota belajar ya Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan Bapak Ibu sudah memperoleh kuota belajar semuanya atas siswa-siswanya. Semoga sudah ya. Jadi ini semuanya bisa diakses semua. Ya, alhamdulillah. Nanti kan 37 giga ya Bapak Ibu. Kan eman-eman itu 37 giga kalau hanya untuk Zoom sisa gitu. Jadi bisa digunakan untuk akses. Jadi tidak perlu mengeman-eman pulsanya karena bisa diakses dengan kuota yang 37 GB atau yang siswa yang 30 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu ini nanti kalau untuk penggunaan portal rumah belajar saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya, nanti tinggal masuk ke portalnya saja, tinggal searching saja. Nah, kalau misalnya kok materi saya kok pengen unggah materi gitu ya, silahkan saja Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau bagaimana cara untuk mengunggah materi nanti bisa japri saja ya, misalnya Bapak Ibu ingin sekali mengunggah kontennya ke dalam sumber belajar atau ke bank soal, nanti mungkin bisa di luar webinar ini. Nanti bisa saya secara pribadi ya Bapak dan Ibu, mungkin di WA begitu. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekarang kan zamannya inovasi ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengintegrasikan rumah belajar, jadi tidak hanya sekedar mengakses saja kemudian diberikan ke siswa, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakannya untuk proses KBM secara mungkin ingin menggunakan model pembelajaran ya. Mungkin kalau zaman dulu atau mungkin yang sedang tren akhir-akhir kan project based learning atau problem based learning. Nah, kalau di rumah belajar ini yang sedang marak atau sedang populer itu adalah pembelajaran ada classroom, kemudian ada Sole ya. Sole itu kemarin yang tanya Sole itu apa tuh kok sepertinya masih asing. Nah, sebenarnya Sole itu self-organized learning environment, jadi pembelajaran secara mandiri. Sintaknya seperti apa? Di sini saya mungkin saya jelaskan singkat ya untuk yang Sole. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mencari misalnya saya pengen penelitian model pembelajaran apa yang sekiranya cocok di masa pandemi seperti ini. Nah, ini mungkin bisa dengan model pembelajaran Sole atau self-organized learning environment. Jadi gampang sekali Bapak Ibu, ini seperti kita nyuruh anak untuk searching sendiri begitu. Karena memang kondisinya pandemi, jadi mungkin lebih efektifnya kita berikan siswa kesempatan untuk bisa mengeksplor sendiri. Nah, begitu. Jadi ada 6 langkah di sini sintaknya. Yang pertama pasti ada memberikan pertanyaan terkait dengan materi. Kemudian ada mengorganisasi siswa, kemudian eksplorasi dan investigasi siswa, ada monitoring, kemudian presentasi hasil eksplorasi dan investigasi, dan yang terakhir pastinya evaluasi hasil presentasi sekaligus sebagai refleksi. Nah, nanti Bapak Ibu di sintak-sintak ini misalnya ingin lebih kreatif atau ingin lebih inovatif bisa menggunakan sumber belajar yang ada di rumah belajar, misalnya meminta siswa untuk mengeksplorasi. Misalnya eksplorasi ini kan siswa berarti searching ya, searching bagaimana memecahkan masalah, searching jawaban. Nah, nanti bisa anak-anak diminta untuk mencari di rumah belajar atau mungkin di YouTube juga bisa. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan bahan dari Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat blog begitu ya. Jadi di sini nanti
sebenarnya arah saya adalah ingin sharing tentang bagaimana membuat blog. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah kagungan blog atau ada yang belum, atau sudah kagungan punya tapi lama tidak dijamah. Nah, jadi Belum nanti punya, Bu. Saya punya belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya mungkin nanti saya akan berikan sedikit bagaimana cara membuat blog, dan di sana memberikannya Blogspot ya Bapak Ibu, karena lebih mudah. Jadi, untuk saat ini memang blog yang paling banyak diakses adalah Blogspot karena lebih mudah hostingnya. Akunnya kita tinggal sudah terintegrasi dengan akun Google juga kan di situ, jadi lebih mudah dalam mengakses akun. Nah, kalau zaman dulu saya masih kuliah mungkin 10 tahun yang lalu yang banyak digunakan WordPress. Tapi untuk login itu WordPress memang lebih susah ya. Kalau lupa password agak repot juga kalau WordPress. Tapi kalau Blogspot itu lebih, kalau lupa password kan sudah terkoneksi dengan Google. Jadi lebih mudah. Nah, oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke blog dan juga lanjut ke matanya Syarifah dan Bu Isna. Kalau tidak mungkin saya lanjutkan ke bagaimana membuat blog Bapak Ibu. Oke, mungkin singkat saja di sini ya. Jadi pertama Bapak Ibu silahkan masuk browser dulu. Misalnya menggunakan Chrome atau browser yang lain, bisa Microsoft Edge. Tapi saya sarankan sih Chrome karena sudah langsung terkoneksi dengan Google. Nah, di sini ada ini posisinya sudah login. Nah, kalau Bapak Ibu belum login, silahkan login dulu, atau tidak login dulu juga bisa, nanti akan diminta untuk login. Jadi pertama mungkin Bapak Ibu yang lakukan kalau ingin membuat blog di Blogspot adalah ketik blogger.com. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya blog sendiri itu kan enak ya, nanti semua materi masukkan ke blog. Nanti anak tinggal mengakses. Silakan akses blognya Bu A, blognya saya begitu ya. Jadi lebih itu ya. Ini di dashboard saya nih kebetulan blog saya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki blog, biasanya akan langsung masuk ke dashboard blognya Bapak Ibu ya. Tadi ketika klik blogger.com. Nah, kalau Bapak Ibu belum memiliki blog, nah nanti di sini akan ada permintaan untuk membuat blog. Nah, di sini kan ada blog saya. Nah, nanti ada klik blog baru. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti cari sebelah kiri, nanti ada blog baru. Silakan aja diklik blog baru. Nah, nanti akan ada jendela baru ya. Dia minta untuk menuliskan judul. Judul itu adalah nanti yang biasanya keluar di bagian atas ya, kolom bagian atas di apa namanya Bapak Ibu, di Chrome-nya, di tab pencarian itu. Nah, ini nanti silahkan untuk berikan sesuai dengan topik blog itu apa, apakah untuk pembelajaran, ataukah untuk hobi, ataukah untuk pribadi ya bisa ya Bapak Ibu, untuk curhat atau apa bisa, atau untuk isinya cerpen novel juga bisa. Dan untuk satu akun Google Bapak Ibu, sebagai informasi, Bapak Ibu bisa membuat sekitar 50 blog ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu akun Google, itu Bapak Ibu bisa membuat 50 blog maksimal ya, maksimal 50 blog. Nah, di sini saya memang cukup satu saja, tidak perlu banyak blog karena satu pun mengisinya agak itu ya Bapak Ibu. Kadang males ngisi gitu. Jadi di sini silakan klik judulnya, misalnya saya ingin belajar bersama Anita misalnya. Jadi judul ini terserah mau diisi apa, belajar bersama Anita atau sharing pengalaman bersama Anita. Kalau materi ya belajar kimia mengasyikkan, atau mungkin Bapak Ibu bisa mencari
biasanya kalau blogger itu membuat judul apa yang biar menarik gitu supaya berkunjung dan supaya siswa kita mungkin senang berkunjung ke blog kita. Nah, kemudian kalau judul ini bebas, silakan klik berikutnya. Jika sudah, nanti akan minta alamat URL-nya Bapak Ibu. Ini alamat yang akan digunakan untuk mencari blog kita. Nah, ini misalnya di sini kan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan alamat URL blog itu silakan pilih yang unik, karena kalau biasa-biasa saja biasanya sudah ada yang membuat. Jadi kalau misalnya belajar kimia misalnya nggih. Nah, nanti kan di bawah nah ada merah seperti ini. Berarti maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Berarti kalau seperti ini artinya belajarkimia.blogspot.com itu sudah ada blognya. Ya, jadi sudah ada yang membuat blog dengan URL ini. Jadi kita pilih yang lain, misalnya saja ya, semoga tidak ada. Belajar bersama Anita, ternyata sudah ada. Nah, jadi ini ternyata belajar bersama Miss An. Alamat blog ini tersedia. Kalau sudah seperti ini, silahkan Bapak Ibu klik simpan. Yakin ini nama blog yang Bapak Ibu inginkan ya, jadi silahkan diklik simpan. Nah, nanti akan muncul dashboard yang masih kosong, kan ini kan blog baru Bapak Ibu, jadi masih kosong. Oke, mungkin tadi namanya belajar bersama Miss ya. Belajar bersama blogspot.com. Maaf, ada iklan. Ya, jadi masih kosong ya Bapak Ibu. Ini template bawaan dari blogspot-nya. Nah, kemudian bagaimana cara memposting ya Bapak Ibu? Nah, untuk mendesain blog itu memang tidak bisa cepat ya, jadi memang butuh waktu Bapak Ibu. Kalau saya dulu mendesain itu sampai seminggu, karena harus harus tertata ya letak-letaknya, jadi menunya apa saja itu harus tertata, jadi kadang lama karena apalagi kalau memang belum diisi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memposting, nah silahkan ini berbahasa Indonesia ya, silahkan di sini klik posting baru untuk melakukan posting. Nah, tadi kan ini desainnya masih desain bawaan dari blogspot-nya. Nah, silahkan klik postingan baru. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa misalnya form. Saya kemarin kan membuat form pendaftaran webinar misalnya. Bapak Ibu di sini bisa menuliskan, misalnya menuliskan berikut ini adalah link pengisian form pendaftaran misalnya. Nah, di sini ada ingin paragrafnya seperti apa, besar atau kecil, misalnya judul ya. Kalau judul berarti kita buat jadi agak besar. Kemudian di sini ada bold ya, ada bold, ada garis miring, underscore. Kemudian ada warna teks, Bapak Ibu bisa mungkin kalau ingin agak bagus bisa teksnya dirubah warnanya. Di sini yang A ini, misalnya saya ubah biru ya. Kalau ingin memberikan stabilo juga bisa Bapak Ibu, misalnya di sini. Nah, ini untuk memberikan stabilo ini. Saya mau stabilo ini misalnya. Nah, jadi ada mungkin nggak kelihatan ya. Stabilonya mungkin nah, jadi agak berwarna gitu kalau dibaca. Kemudian di sini ada untuk pengaturan paragraf rata mana. Biasanya kalau untuk judul kita buat rata tengah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu gimana kalau ingin menambahkan gambar? Ya, di sini kan ada jenis font, silahkan mau diganti boleh.
tapi terbatas Bapak Ibu di sini fontnya tidak selengkap di Word ya. Kemudian ada mensisipkan link, ada di sini sisipkan gambar, ada video juga bisa langsung dari YouTube misalnya, ada memberikan karakter khusus juga boleh. Nah, silahkan bisa digunakan supaya mempercantik blog kita Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk bagaimana cara menambahkan gambar Bapak Ibu tinggal silahkan sisipkan gambar. Nanti ada berbagai pilihan, ada upload dari komputer, foto, URL juga boleh. Nah, misalnya kalau dari URL, Bapak Ibu nanti bisa searching saja ya. Kalau saya biasanya searching di Google, misalnya Microsoft Forms misalnya. Saya kan mau mengembed forms ya. Nah, di sini nanti pilih gambar, kita ambil alamat gambarnya. Nah, ini kita klik saja, kita klik kanan, salin alamat gambar ya, atau copy link address. Jadi silakan yang di copy alamat gambarnya, jangan gambarnya Bapak Ibu. Salin alamat gambar, masukkan ke URL sini. Nah, nanti sudah akan tertampil, lalu pilih. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini bisa diatur Bapak Ibu besar kecilnya. Bisa diatur ke kecil, atau ke sedang atau ke besar. Nah, kira-kira ingin seberapa supaya estetis ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk menambahkan gambar. Nah, kemudian untuk misalnya saya ingin mengembed form ya, tadi formnya ini form pendaftaran. Maaf Bapak Ibu, ini formnya tadi. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah mengikuti itu ya, ada beberapa yang memang dulu peserta diseminasi dan juga peserta TOT PJJ. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham sekali sharing ya, cara share formnya. Nah, misalnya ingin di-embed supaya terlihat, tertampil begitu. Jadi kalau hanya insert link, itu kan hanya linknya saja. Kalau misalnya ingin mengembed Bapak Ibu, ini silahkan klik bagikan ya. Kemudian ada pilihan ini copy link. Kemudian ada yang kode QR sama yang sematkan. Nah, pilihkan yang sematkan. Nah, jadi saya ulangi lagi mungkin ya Bapak Ibu, ini berlaku untuk Drive juga, Google Drive juga, Google Form juga. Jadi silahkan share atau bagikan, lalu pilih, pastikan sudah anyone atau siapapun ya Bapak Ibu. Kemarin kami selalu masih ingat ya untuk jangan lupa untuk dibuat anyone siapapun. Kemudian jangan pilih yang alamatnya saja, tapi pilihlah yang sematkan atau embed. Kita ambil kodenya, kita salin. Nah, kemudian misalnya kita pastekan di sini Bapak Ibu ya. Misalnya kita tempel. Kita coba pratinjau. Nah, kita bisa preview dulu atau pratinjau. Ternyata belum masuk, jadi cuma link seperti ini. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena dia kan script ya Bapak Ibu, jadi harus dibuat, dipastekan di HTML-nya, di bagian HTML. Jadi tadi kita ulangi lagi Bapak Ibu, ya ini salin. Kemudian, nah di sini kan ada pensil ya di kiri atas. Silakan diklik, pilih yang tampilan HTML Bapak Ibu. Nah, karena kita mau mempastekan kode HTML-nya tadi yang dari form tadi. Nah, di sini ada, mungkin kalau saya juga bukan TIK jadi nggak ngerti ini bahasa apa. Kalau saya enter aja Bapak Ibu. Enter saja 2 kali lalu pastekan ya. Ctrl V atau klik kanan tempel. Nah, kalau sudah seperti ini kembalikan ke tampilan menulis. Kita akan coba cek. Nah, nanti kalau di seperti ini biasanya tidak terlihat, tapi kita harus lakukan pratinjau dulu supaya bisa tahu sudah tersemat belum. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi sudah tersemat ya kan. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya anak-anak diminta untuk mengerjakan latihan saja, tidak perlu membuka linknya, jadi anak-anak tinggal silakan buka blognya Bu Anita di postingan ini. Nah, di situ ada materi ya, Bapak Ibu bisa menambahkan PDF, menambahkan PowerPoint ya dari
Google, tapi harus dari Google Drive kalau ingin disematkan. Menambahkan mungkin soal-soal dari form. Nah, nanti bisa langsung dikerjakan di sini, atau menambahkan materi-materi bisa dari portal rumah belajar, begitu Bapak Ibu nanti bisa langsung tersematkan di sini. Jadi anak-anak langsung mengerjakan di blognya, tidak perlu membuka tab lainnya. Kita cek. Oh maaf, belum saya posting tadi ya. Oke, ini kalau sudah Bapak Ibu, misalnya sudah seperti ini, silahkan diklik publikasikan ya, publikasikan. Kita konfirmasi sampai selesai. Di sini post dipublikasikan. Nanti akan masuk dashboard, ada judul postingan kita yang sudah terpublish seperti ini di dashboard tadi. Tadi keluar ke postingan. Okay. Ini bisa diedit, bisa dijadikan draft lagi. Ya, kalau Bapak Ibu merasa, oh saya sepertinya postingnya masih salah, bisa jadikan draft lagi. Nanti bisa diedit, ya, diedit di ini, diklik lagi, bisa diedit. Coba kita cek. Nah, data besar ya Bapak Ibu. Nah, ini kita klik dulu karena masih di luar ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu. Selain mungkin Bapak Ibu, kalau tadi kan ini desainnya biasa-biasa saja ya Bapak Ibu, mungkin bisa memilih temanya seperti apa, jadi bisa dibuat yang bagus ya, tema yang bisa dipilih, atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan tema layanan ya pihak ketiga, biasanya dari goyabitemplates.com. Nah, itu template-nya sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengedit gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalau tampilan Blogspot seperti ini, tema bawaannya ya, jadi harus itu sendiri, harus di building sendiri ya desainnya. Tapi kalau nanti menggunakan pihak ketiga, tinggal Bapak Ibu bisa mengunggah temanya. Mungkin bisa nanti explore ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah membuat blog sama sekali, bisa menggunakan sebenarnya template dari Blogger dulu ya. Karena kalau untuk bawaan Blogger itu relatif lebih mudah pengaturan menu-menunya. Kemudian untuk mengatur menu-menunya apa saja bisa dilakukan di tata letak. Nah, di sini ada footer, ada menu di sini, arsip blog dan sebagainya. Untuk pengaturan nanti di bagian tata letak Bapak Ibu. Ingin membuat menu apa, nanti bisa dibuat di sini. Nah, mungkin untuk blog sampai sini dulu. Bu Isna, Bu Syah. Halo. Tes. Cek Mbak ya, Mbak Anita. Oke. Ya, Bu Isna masih bergabung, mau diserahkan dulu atau langsung ke saya nih? Ya, mungkin ada yang mau bertanya, satu saja mungkin ya Bu Syah. Oh iya, Dari nanti Bapak setelah Ibu. ini saya lanjutkan Bu Anita. Satu aja dulu mungkin. Ya, mau nggak ada yang ingin mungkin ditanyakan atau ingin diusulkan atau masukan gitu Bapak Ibu, silahkan. Teman-teman. Bu, saya izin tanya. Oke, monggo. Dari silakan Bu. Anikatul Ma'rifah.
Oke, Bu Ani Kotul, monggo silahkan Bu. Saya kan dulu pernah buat blog, tapi sudah lama sekali. Terus pas dibuka itu nggak bisa. Kira-kira bisa diaktifkan lagi apa harus buat dari awal, Niko? Terima kasih. Atur nuwun. Oke, terima kasih Bu Ani Kotul. Maaf untuk itu apa ya Bu ya? Platformnya apa ya? WordPress atau Blogspot? Oke, Blogspot Bu. Blogspot mungkin di akun Google saja ya Bu ya. Akun Google-nya masih ingat tidak password-nya? Oh. Itu nanti kan sudah terintegrasi dengan akun Google. Jadi kalau misalnya Ibu Ani Kotul itu akun Google-nya ganti, terus yang lama yang untuk buat Blogspot itu lupa, ya mungkin nanti bisa lupa password begitu, mungkin Bu kalau sudah dikoneksikan ke nomor handphone atau ke email yang lainnya kan bisa diakses lagi Bu. Oh iya. Iya ya, kayaknya emailnya lupa. Oh iya, yang penting itu memang harus loginnya lewat akun Google-nya, walaupun lewat blogger.com gitu Bu. Oh iya. Ya, coba dulu ya Bu Ani. Kalau masih ada kesulitan bisa free nanti nggih. Oke, siap. Terlawan. Sami-sami Bu. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Oke Bu Isna, come back. Ya, Bu. Ya. Sebentar, saya tak matiin yang satu device dulu. Oke, tadi sudah satu pertanyaan, monggo mungkin. Iya, monggo bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya dulu. Saya persilakan. Iya. Oke, kalau tidak ada kita ini dulu coba. Oke. Bapak dan Ibu coba kita cek di chat room-nya dulu. Sudah ada sesuatu Bu Anita dan teman-teman yang lain? Ya, ada. Bapak dan Ibu, monggo sambil menunggu, silahkan dicoba buka dulu. Ada yang sudah familiar dengan itu, ada yang masih baru, monggo silahkan dicoba dulu. Coba ya Bu ya. Betul, monggo silahkan. Apa Bu Anita? Isinya Bu Anita? Bentar, belum itu Bu. Belum. Bu Eni, selamat malam Bu Eni. Apakah bisa mencoba link yang saya kirimkan? Bentar. Oh, ada Bu Widya juga ya? Bisa Bu Anita. Ya, tadi ngopennya ke ke Firefox. Saya coba copy paste saja. Bu Widya coba dikerjakan Ibu. Nanti siapa tahu berhadiah itu. Bu Widya ini via teks. Masih memutar-mutar balikan Oh fakta. Ya, jadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu platform yang bisa kita pakai untuk ice breaking. Ice breaking sewaktu kita mengajar di kelas seperti itu. Itu yang saya contohkan ada dari Wordwall. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Wordwall ya. Jadi itu wordwall.net kalau yang Wordwall. Ada banyak sekali sebetulnya. Ada Wordwall, kemudian ada Educandy, ada Tools for Educators. Nanti itu bisa kita pakai sewaktu kita mengajar di kelas. Iya Bu Eni raise hand ya.
Nama, masukkan aja, Bu. Bu Eni, raise hand, ada yang bisa saya bantu, Bu? Atau ini si halo ini Bu Eni. Maaf, kepencet Bu Isna. Ya Bu Eni. Bu Eni apa kabar? Progresnya. Tiap ketemu. Pagi-pagi ditanya progres ya Bu. Iya. Ya, jadi ini mungkin teman-teman sudah familiar. Ini salah satu dari word wall. Ini bisa kita pakai untuk game-game untuk pembelajaran anak-anak yang SMP atau SD kan suka banget seperti ini. Ini banyak sekali jenisnya, bisa yang seperti ini, hit the most, atau yang memasangkan, ada yang seperti kereta, seperti itu ada. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memilih. Nah, ini perlu dijelaskan nggak, Pak Bu? Mungkin cara bikinnya, Bu. Oke, cara bikinnya ya. Asik banget. Kalau lagi marah bisa ini. Lumayan. Iya, boleh. Sebentar. Jadi Oke, saya share screen coba ya Bu Anita ya. Saya stop dulu nggih. Bentar kok. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mencoba, itu ada suaranya juga, jadi kayak main game gitu Pak Bu. Oke. Di sini. Sudah kelihatan belum screen saya Mbak Anita? Sudah. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung ke wordwall.net ini. Nanti harus mendaftar dulu, harus sign up dulu. Nah, karena saya sudah punya akun, maka saya tinggal create activity di sini. Di sini ada banyak sekali rekomendasi di bagian home. Itu ada banyak sekali contohnya. Oh, kalau mau kayak gini tuh baiknya dibuat seperti apa ya gitu. Nah, biasanya di awal itu ada juga seperti dikasih tahu, oh kayak gini loh yang menarik tuh kayak gini. Nah, kita coba create activity. Nah, ini kita bisa memilih, misalnya kalau yang match up itu kan menjodohkan. Terus ini juga bisa open the box. Ada juga yang kita pakai random wheel. Lalu ada yang pakai, yang tadi saya pakai itu yang ini, yang whack-a-mole. Bisa label diagram, ini bisa dipakai kalau misalnya kita lagi ngajar tentang tempat gitu, tentang benua atau mana, itu bisa. Atau untuk yang unjumble, ini untuk urutan kalimat, misalnya bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, seperti itu juga bisa dipakai. Nah, di sini ini template-nya kita bisa pakai seperti apa sih gitu. Kita bisa milih. Pokoknya ini yang penting klik aja, nggak usah takut salah gitu. Saya coba yang mana ya? Saya coba yang ini tadi. Saya tampilkan cara membuatnya. Misalnya di sini kita buat apa ya Bu Anita? Jadi saya buat bilangan kelipatan 3. Ini judulnya, ini instruksinya bisa dimodifikasi, misalnya silahkan memilih bilangan kelipatan 3 gitu. Terus di sini ada instruction untuk memasukkan mana yang merupakan jawabannya atau yang benar di sini dan mana yang salah di sini. Misalnya bilangan kelipatan 3 itu 6, terus 9, lalu ada 12, ini 15. Ini tak kasih agak beda, siapa tahu nanti nggak bisa. Lalu yang salah misalnya 31, 13,
23. Berapa? 17 gitu misalnya. Sudah, setelah itu kita done. There must be at least 5 code. Oh iya, kurang 1. Sorry. 18. Ini saya kasih 28. Sudah, dan habis itu, setelah itu kita bisa menyesuaikan level, kecepatan, dan lain-lain. Nah, perlu diperhatikan untuk masalah levelingnya, karena ketika kita tidak membatasi levelnya, maka nanti akan panjang banget dan waktunya malah habis untuk mainan anak-anak gitu. Jadi di bawah sini, di option ini ada pilihan untuk menyesuaikan levelnya. Ini levelnya kita buat yang 3 aja, yang paling cepat, speednya bisa kita tambah, lalu timernya ini bisa kita minimize aja supaya cepat gitu. Nah, jangan lupa apply to this activity, di kesini aja. Nah, ini masih bisa diedit Pak Bu. Di bagian bawah ini ada ceritanya juara-juaranya gitu. Juara 1, 2, 3, sampai 10 atau sampai berapa. Kalau di kelas misalnya muridnya 33, mau diambil 10 teratas gitu bisa. Nah, ini mau saya kasih 3 aja yang paling atas. Lalu boleh nggak misalnya satu anak itu mengulangi lagi atau hanya satu kesempatan aja. Misalnya boleh mengulangi maka diizinkan yang allow duplicate names. Kalau yang sekali aja nanti dipilih yang ini. Gitu. Sama apply to this activity. Nanti sudah kelihatan. Nah, cara nge-share-nya gimana? Cara nge-share-nya itu ini di bawah yang ini ada share. Kita klik aja share. Lalu pilih yang ini, My Student Set Assignment. Ini kita beri judul misalnya latihan bilangan kelipatan 3. Nah, tadi kan pas Bu Anita mau ngisi, ternyata Bu Anita harus memberi nama. Nah, ini settingnya di bagian sini. Student must enter a name before they start. Jadi sebelum mereka mulai, mereka enter names dulu. Lalu ketika leaderboardnya pengen kelihatan, maka ini dicentang. Kalau boleh diulangi lagi sampai beberapa kali, boleh start again, tapi misalnya enggak usah di-tick, enggak usah dicentang. Kita coba start. Nah, nanti akan ada seperti ini, tinggal copy, sudah. Kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki untuk dipendekkan, bisa melalui SID atau S.id atau yang lain. Saya biasanya pakai S.id gitu. Ini enggak saya ini aja. Enggak saya pendekkan aja, udah langsung seperti ini, enggak apa-apa. Udah, ini tinggal di-share, langsung di-embed ke Google Classroom juga bisa. Atau ke yang lain, dikirim via WhatsApp atau yang lain juga bisa. Lalu untuk yang kedua ini sama, hampir sama, tapi ada sedikit variasinya juga gitu. Namanya Educandy, educandy.com. Ini juga simple, nggak pakai coding-coding. Sebentar, saya coba. Nah. Jadi untuk pilihannya pun yang di sini tadi, yang di WordWall juga banyak banget. Bapak dan Ibu silahkan untuk explore, dan yang di sini pun sama, hampir sama. Nanti misalnya saya pengen words, pengen yang kata-kata aja. Nah, nanti di sini siswa bisa mengeksplor misalnya apa ya, fisika. Lalu saya buat tentang hukum Newton. Lalu saya create. Oh iya, biasanya kalau masuk baru yang awal gitu harus sign up dulu, Pak Bu. Nah, ini AdWord-nya apa yang mau ini kan tadi buat search. Yang mau disuruh siswa cari apa? Yang berkaitan dengan hukum Newton, misalnya inersia. Lalu ada percepatan misalnya. Lalu apalagi ya Pak Bu ya? Massa dan lain sebagainya. Gitu.
Masih loading sebentar. Nah, sudah di sini nanti ada pilihannya. Jadi kalau mau word search itu ternyata ada variasinya. Saya bisa pakai yang paling ini word search biasa atau yang hangman atau pakai yang anagram. Itu tinggal diarahkan saja, misalnya setelah diberi linknya nanti siswa diarahkan pilih yang mana gitu, terserah aja mereka. Cara share-nya sama, ini share langsung di copy atau di embed sesuai kebutuhan aja. Misalnya kita buka yang pakai yang hangman. Nah, ini bisa dipakai misalnya pas waktu kita baru mulai mengajar supaya otak reptilnya aktif, supaya anak-anak termotivasi untuk ikut belajar nih. Nggak langsung materi gitu, bisa dimulai dengan seperti ini. Nah, ini bisa, oh ini ternyata ada E-nya 2. Oh, kalau salah nanti ternyata ini coklat ya kalau di sini menurut saya ini bisa habis gitu. Oh, ini habis lagi. Nah, gitu. Nanti sampai ini full. Ya, ini misalnya benarnya seperti ini. Oh, percepatan. Gitu. Nah, ini kalau benar sudah ada next-nya. Seperti itu kalau untuk yang Educandy kurang lebih hampir sama seperti yang WordWall juga tadi itu. Begitu Bapak dan Ibu untuk yang contoh ini, contoh apa ya, ice breaking. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa mencari yang dari tools for educators, itu lebih ke seperti membuat TTS dan lain sebagainya. Bisa di print, bisa juga misalnya jenengan simpan filenya itu sehingga siswa bisa menuliskan jawabannya langsung gitu juga bisa. Begitu, monggo jika ingin ada yang ditanyakan. Tadi site-nya wordwall.net dan educandy.com. Begitu Ibu Anita dan Bu Syarifah, mungkin ada yang mau ditambahkan dulu? Monggo silahkan. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, Bu Isna. Oke, saya cek dulu. Iya, monggo Pak Bu silahkan bertanya langsung aja juga nggak apa-apa nih. Karena kalau ini harus loading. Saya masih belum bisa buka nih Mbak, sebentar. Bu Syarifah boleh dibacakan pertanyaannya, saya dibantu. Oke, apakah siswa dalam mengerjakannya harus online? Nah, harus online nggak kira-kira menurut teman-teman? Kalau setahu saya sih ini harus online, cuma saya belum pernah nyoba sih Bu untuk yang offline. Bisa atau tidak, tapi setahu saya harus online. Begitu Ibu Widi. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba ternyata ini bisa offline? Saya biasanya juga online, Bu. Iya, betul, karena itu online. Iya, kalau teman-teman, kalau yang ini tadi kan simple, jadi kita nggak takes time untuk membuatnya. Kalau ada yang mau lebih menarik, itu sebenarnya kita bisa buat dengan aplikasi. Misalnya kita pakai articulate storyline itu bisa ya, Bu Anita, yang versi simple aja, yes no seperti itu, atau pakai PPT yang ketika nanti jawabannya benar dia akan terdirect ke slide berapa, kalau salah dia akan menuju ke slide berapa, seperti itu juga bisa. Tapi nanti akan lama dan kita harus masukin audio dan lain-lain supaya menarik siswa. Kalau yang ini kan template-nya memang dia udah game duluan gitu. Terus beberapa juga banyak yang memakai Quizizz atau yang lain-lainnya, itu Kahoot, itu juga bisa dipakai, sangat familiar sama anak-anak, dan yang berbasis game itu biasanya anak-anak suka. Gitu aja sih, Ibu Anita, Mbak Syarifah, silakan. Jika ingin ada yang ditambahkan, monggo. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang tanya lagi sebelum beralih ke materi yang lain. Bu Eni ini mau tanya nggak nih? Atau sisa menyapa yang tadi?
Bu Eni, adakah yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dulu saja Bu Syarifah. Oh, Bu Eni, monggo Bu. Enggak, Mbak Isna. Nanti Japri aja kalau tanya. Oh siap, ya Bu. Nanti anak-anak pasti seneng banget Bu dikasih ini. Kelasnya Bu Eni. Iya. Yang ditunggu-tunggu gamenya pasti. Ya, makasih. Ya Bu. Monggo Bu Syarifah dilanjutkan atau yang lain? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Joko Supriyanto, monggo Pak bisa di-on-kan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Mau nanyakan Bu, kalau untuk Wadwal itu sama Educandi itu bisa dipakai untuk pembelajaran Al-Quran enggak ya? Yang Arab, yang pakai Arab itu bisa enggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Betul, sama kemarin kebetulan waktu berdiskusi dengan guru agama juga gitu. Ini kalau agama memang ini apa ya, agak butuh. Kalau di Microsoft Word itu kan ada add-in-nya. Jadi ada huruf Arabnya yang bisa kita tambahkan seperti itu. Tapi kalau di sini sepertinya Pak, mungkin kalaupun bisa perlu add-in juga, tapi saya belum mencobanya seperti itu Pak. Mungkin bisanya hanya sebatas, kalau kemarin saya mengarahkannya itu lebih ke misalnya berikut ini, tapi ini untuk lower level ya Pak ya, karena kebetulan untuk anak SMP gitu, anak yang masih level bawah, kecuali kalau yang atas gitu, jadi dipakainya memang sedikit terbatas. Kemarin itu baru sebatas ke di bawah ini yang pilih yang termasuk rukun Islam seperti itu. Jadi yang itu aja sih, yang semacam itu aja Pak, gitu. Begitu Bapak, terima kasih. Mungkin ada. Terima kasih. Bapak, sami-sami. Ada Bu Syarifah dan Bu Anita yang mau menambahkan, monggo. Lanjut saja Bu. Oke. Gimana? Boleh, monggo. Nah, oke. Kita sampai di materi terakhir ya. Terima kasih tadi Bu Isna dan Bu Anita sudah memberikan materi yang bisa menambahkan pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya ini masih ada satu pertanyaan Bu Isna, mungkin bisa dijawab dulu. Untuk menulis rumus sudah bisa belum kalau di Educandi? Oh ya. Kalau menulis rumus sama, belum bisa. Jadi untuk yang seperti itu nanti kita larinya ke yang sedikit rumit juga pakainya. Misalnya kalau yang articulate storyline itu kan bisa insert Bu Anita. Jadi kita pakainya yang pakai form, terus tapi form pun juga terbatas ya, kecuali yang saya sebut merek boleh ya Bu Syarifah. Kalau yang boleh. Sungkan. Kalau yang di platform satunya kan memang tidak terakomodir untuk equation, tapi yang Microsoft Form itu kan memang ada menunya ya, menu untuk yang form gitu. Yang formula. Jadi kalau suggested equation-nya itu sudah muncul di situ gitu. Kalau pakai yang Microsoft Form. Tapi kalau yang satunya memang nggak ada. Tapi untuk yang ini WordWall sama Educandi itu belum ada. Tapi kalau misalnya itu dibuat dalam format picture, bisa jadi. Karena yang di WordWall kalau nggak salah itu, saya lupa di WordWall atau Educandi itu pilihannya itu bisa memasukkan gambar gitu. Berarti formatnya memang harus di picture ya. Bisa jadi yang huruf hijaiyah tadi juga bisa ya Bu Syah? Iya, berarti kan formatnya memang dirubah ke picture dulu. Ke JPEG dulu ya atau PNG. Begitu juga berarti untuk Pak Joko ya. Oke. Ya, berarti tadi pertanyaan sudah dijawab ya. Kita lanjut dulu ke materi yang terakhir. Karena ini banyak yang chat saya itu masih pengen bergabung. Mohon maaf sebentar. Lanjut aja ke materi yang terakhir. Jadi di sini kalau
dari saya sedikit akan menjelaskan beberapa satu feature sih yang ada di Office 365, karena Bapak Ibu semua mungkin yang di sini sudah familiar ya, karena kemarin sudah mengikuti pelatihan, baik yang sudah maupun belum gitu. Saya share screen dulu. Jadi kalau untuk insight, jadi ada tambahan insight itu sebenarnya kalau di Office 365 itu banyak sekali, bahkan hampir setiap hari ada perubahan atau materi-materi baru yang ditambahkan oleh Microsoft sendiri gitu. Jadi ada perbaikan, ada perubahan. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu semua mungkin lebih upgrade lagi gitu. Bahkan belum selesai kita mempelajari tentang Office 365, kita sudah banyak sekali materi-materi pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang membantu kita. Coba sebentar, tadi judulnya SRP. Jadi saya contohkan, jadi insight itu berfungsinya apa sih? Jadi dia sebagai pemantauan ketika kita melihat aktivitas dari siswa-siswa kita gitu. Jadi apakah dia aktif dalam pembelajaran kita, apakah dia aktif dalam berkomen atau mengerjakan tugas, itu bisa kita pantau. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu berpusing-pusing ria ngabsen satu persatu kayak gitu ya. Jadi bisa nanti kita pantau dan waktunya juga jauh lebih banyak. Jadi mau melihat minggu lalu, bulan lalu itu masih bisa. Saya contohkan ya. Jadi kalau untuk dalam kelas misalkan, ini saya contohkan di Collab MI tempat kita. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu sendiri sudah masuk ke mode general. Jadi kalau untuk awalan sama saja, yang penting Bapak Ibu sudah masuk ke kelas Teams-nya. Kemudian kita add in yang ini ya, terus itu kita tambahkan, kita ketik insight. Sebentar sambil kita tunggu karena delay ini biasanya. Nah, ini kita klik yang ini ada gambarnya sebenarnya. Mungkin tampilannya juga belum nampak. Nah, ini ya, insight, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Jadi bisa kita tracking kegiatan yang ada di kelas tersebut. Ada berbagai bahasa juga. Kita tambahkan add. Nah, ketika kita tambahkan, jadi sebaiknya untuk insight sendiri ditambahkan ketika kelas itu akan dimulai. Nah, nanti kita tunggu sampai muncul seperti ini. Untuk post to the channel about this step itu bisa dicentang atau tidak. Gitu. Jadi mau ditambahkan atau tidak itu semuanya bisa ya. Sambil kita tunggu, ini misalkan tidak saya tampilkan, nanti tinggal kita save seperti itu. Jadi sebenarnya kalau add-nya itu ada banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa explore. Bahkan saat ini yang lebih canggih lagi mungkin sudah digunakan oleh pemerintahan, terutama cek suara saya terdengar Bu Isna? Iya Bu, aman. Oh, iya. Maaf. Tadi tiba-tiba on hold. Nih ya. Jadi ketika sekarang itu yang terkini bahkan seluruh PMI di Indonesia maupun dari lembaga pemerintahan itu mulai menggunakan yang ada di Microsoft sendiri gitu. Jadi apa namanya? Ini agak delay gitu. Jadi ketika kita ada yang terbaru itu aplikasi, kita bisa melihat berapa jumlah COVID itu benar-benar real time bisa kita masukkan. Tapi kalau untuk di Bapak Ibu sendiri, insight ini sangat membantu. Jadi nanti bisa dicoba langsung, apalagi Bapak Ibu yang sudah di sekolahnya menggunakan Office 365 ya. Jadi kalau sudah tampilan seperti ini, kita save. Nah, nanti kita bisa memantau aktivitas atau keaktifan dari seluruh siswa yang ada di kelas kita. Gitu. Jadi apakah siswa itu aktif atau tidak, itu nanti kita bisa cek di sini. Terus Pak, sebentar ya, ini karena sinyalnya agak naik turun. Nah, nanti tampilannya akan tertampil, ini saya kasih contoh untuk tempat saya ya, jadi biar tidak terlalu lama.
Nah ini, jadi nanti tampilan Bapak Ibu, kita bisa memantau misalkan ketika saya klik di insight di kelas tersebut, misalkan ini kelas diskusi ya, di situ kita akan melihat berapa jumlah pos untuk seluruh mahasiswa yang ada di kelas kita. Kemudian berapa jumlah mereka menjawab, kemudian keaktifan dan reaksi dari mereka itu bisa kita lihat di sini keaktifannya. Jadi misalkan Putri ini dia melaksanakan sebanyak 23 kali. Itu kita bisa pantau, bahkan untuk siswa yang tidak aktif sama sekali itu juga bisa kita lihat, misalkan ini ya, terbawah hanya 2 kali berkomentar. Jadi ada pilihannya. Bu Syarifah, mohon maaf. Ini sebenarnya yang jenengan share beda. Di ini dulu, di stop, terus di ini ya? Belum ganti, ya? Masih yang tadi. Terima kasih. Mohon maaf, agak delay memang ini. Ya Bu, di share ya? Nah, betul, monggo. Oke. Nah, ini contoh yang sudah ada dalam insight yang sudah dibuat. Tadi kan kalau di kelas yang saya pasang add-on tadi belum ada aktivitas. Nah, ini contoh yang sudah ada aktivitasnya ya. Jadi aktivitas itu bisa kita pantau dari ini. Jadi untuk optionnya kita bisa lihat dari semua siswa. Kemudian di optionnya ataupun per siswa itu bisa kita pilih. Gitu. Kemudian di channel atau misalkan dibuat kelas-kelas misalkan. Ini saya klik di semua channel, bisa juga di tiap mata kuliah ini ya. Kalau contoh saya, atau di tiap mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu. Jadi nanti bisa dipilih, kemudian waktunya kapan. Nah, ini juga bisa dipilih hari ini, kemarin, minggu ini, 7 hari terakhir, 1 bulan, atau 30 hari yang akan datang gitu. Sebelumnya. Kemudian juga bisa kita custom juga sesuai dengan tanggal yang kita inginkan, seperti itu. Jadi nanti untuk presensi atau penilaian sikap bisa kita lihat atau keaktifan itu dari insight di sini. Ini sangat berfungsi buat Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu susah-susah kita melakukan presensi manual ataupun melihat keaktifan siswa dengan cara manual, itu tidak perlu. Bahkan ini lebih detail dibanding mutasi bank ya. Kalau di mutasi bank kan mungkin uang masuk uang keluar gitu. Nah, ini kita bahkan bisa lihat lebih detail lagi keaktifan siswa-siswa yang ada. Misalkan ya ini tadi siswa siapa sih yang paling banyak berinteraksi. Ini bisa kita lihat di sini. Ini atas nama Putri, dia sebanyak 23 kali. Kemudian di tanggal berapa itu juga bisa kita lihat. Aktivitas kelas 71, posting ada 4 kali, terjawab 67 kali. Itu kita bisa lihat semuanya di sini. Aktivitas kelas tersebut, aktivitas dosen, kayak gitu itu bisa kita cek semuanya. Jadi nanti tampilannya mungkin akan sedikit berbeda karena tempat saya sudah fakulti ya ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu mencoba, nanti ada gambaran yang secara garis besar dalam angka persen. Jadi keaktifan 94% seperti itu. Jadi untuk tracking sendiri bisa. Bahkan untuk siswa yang tidak aktif itu bisa kita lihat di sini. Jadi itu ada 0 inactive student, artinya seluruh mahasiswa atau siswa itu aktif dan tidak ada yang tidak aktif. Jadi ketika ada yang tidak aktif itu bisa kita tracking juga. Ketika kita klik, nanti akan bisa kita cek aktivitas digital dari siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Gitu. Jadi ini lebih memudahkan kita, lebih enak juga ketika Bapak Ibu membuat laporan untuk pembelajarannya, gitu. Nah, apakah bisa di-download sih? Itu. Nah, biasanya Bapak Ibu bertanya seperti itu. Bisa, jadi kita bisa download juga dalam materi tersebut, versi Excel-nya. Itu ada di titik 3 ini. Nanti bisa diklik export to Excel. Nah, itu bisa kita download. Jadi di setiap 1 bulan bisa kita download, kemudian kita gunakan sebagai bahan penilaian kita ke siswa kita. Seperti itu ya. Kalau di tempat saya memang ini karena sinyal ini yang tidak stabil, jadi belum bisa muncul juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa menyimpan, misalkan ya, insert kelas tersebut tanggal 4 Oktober. Ini kita simpan. Nah,
Nah, ini untuk digital activity-nya sudah muncul. Jadi kita bisa melihat juga keaktifan siswa tersebut pada hari-hari yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita perbesar keaktifannya, bisa kita lihat bagaimana siswa kita, bagaimana keaktifannya gitu. Jadi nanti kita bisa memantau per hari, per jam. Jadi bisa sangat menyenangkan sekali karena ini misalkan ya, oh ini bloknya kok panjang sekali, berarti dia pada tanggal 5 ketika kita perbesar nanti ada detailsnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata Mbak Anissa misalkan, dia di jam 8 itu sudah mengikuti meeting yang diselenggarakan oleh siapa, ada jamnya juga. Gitu. Jadi selama 83 menit melakukan meeting, kemudian di jam 10.30 menambahkan file, kemudian di jam 11 menjawab pertanyaan yang ada. Itu bisa kita cek semuanya di sini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu panik atau bingung. Biasanya yang menjadi masalah di Bapak Ibu itu ketika kita bisa melaksanakan pertemuan, kita bisa sharing materi, tapi untuk presensi sendiri ya, apalagi kalau mungkin untuk anak-anak yang SMP atau masih SD seperti itu, disuruh ngisi link untuk absen saja mungkin agak susah. Nah, ini contohnya ya. Ini juga ada, dia download materi, dia membuka materi, dia melihat file yang diupload, dia mengikuti meeting dan menjawab message. Itu bisa ini bisa kita download semuanya. Di export to Excel contohnya ya. Saya bukakan dulu. Kayaknya harus saya sharing meeting lagi berarti. Saya beri contohnya untuk Excel-nya ya. Jadi Excel yang kita download, nanti kita akan menemukan, sudah tertampil ya Bu Anita? Proses Bu, sebentar. Nah. Ada ya. Udah, monggo. Ini kok kedip menakutkan. Jadi di sini ada 4 nanti. Digital activity, summary, assignment, communication. Jadi kita bisa membagi menjadi 4 keaktifan dari siswa kita. Digital activity itu aktivitas dia dalam Office 365 kita. Kemudian ada summary di sini, ada berbagai macam ya. Jadi nanti bisa kita cek dari nama lengkapnya, kemudian alamat email yang masuk dan hari tanggalnya. Tadi saya kan hanya di beberapa hari saja, 1 minggu terakhir. Kemudian di assignment itu di penugasan, apakah dia mengumpulkan atau tidak, itu juga sudah ada. Ya, jadi tugas-tugas dia kumpulkan kapan, dia mengumpulkan atau tidak, itu bisa kita lacak semuanya dari sini. Gitu. Ini contohnya ini belum dinilai, berarti di grade-nya juga belum ada. Kemudian di communication dia posting atau tidak, memberikan jawaban atau tidak, dia ada reaksi atau tidak, itu bisa kita track juga di sini gitu. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu semuanya ketika nanti memberikan dasar penilaian ke seluruh siswa. Gitu sih. Gitu dulu dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan. Bu Syarifah, ini langsung aja ada pertanyaan gini. Kalau sudah kita download, apakah aktivitas akan kembali ke awal lagi? Tidak berlanjut dengan aktivitas yang sudah kita download gitu. Jadi dia continue. Atau setelah kita download dia jadi ke baru lagi gitu. Oh iya. Kalau untuk aktivitas sendiri itu akan masih ada, cuma mungkin untuk trackingnya itu hanya 30 hari terakhir gitu. Jadi sebaiknya 1 bulan sekali memang di-download agar kita memiliki backup datanya. Backup datanya gitu. Jadi di-download Excel-nya, kita upload di OneDrive-nya kita gitu. Untuk Microsoft sendiri yang terbaru kan untuk recording juga hanya berlaku 20 hari. Jadi harus di-download kemudian kita upload ulang. Kayak gitu, makanya karena Office itu terus bekerja, mereka terus belajar, memperbarui diri, ada yang terbaru, maka untuk aktivitas seperti ini bisa Bapak Ibu juga continue. Misalkan membuat recording meeting seperti ini ya, segera di-download, kemudian di-upload. Jadi dalam 1 kali pertemuan itu jangan sampai meninggalkan kewajiban kita gitu, biar jangan sampai hilang. Kalau untuk tracking tadi 1 bulan,
Tapi ketika sudah di-download, dia akan masih ada di sana, tapi waktunya kurang lebih 1 bulan saja. Jadi hanya bisa kita lihat 1 bulan terakhir, itu yang maksimal sih. Entah mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari cara gimana caranya biar 1 tahun tersimpan terus. Gitu. Selama ini sih belum ngoprek sampai ke arah sana sih ya. Karena banyak sekali aplikasi atau fitur-fitur add-on yang bisa ditambahkan. Jadi sudah tahu ini kita belajar yang lain seperti itu. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan, Pak Bu, langsung dengan mikrofon dinyalakan boleh, atau melalui conversation-nya juga nggak apa-apa. Ini Bu, nanti link rekamannya mohon di-share. Oke, insya Allah kita share. Lalu, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Bu? Ada yang bertanya nih Bu di chat, Bu. Pripun. Oke Bu, Bu Lucy ini pertanyaannya nggih Bu Syah. Kalau sudah kita download, apakah aktivitas akan kembali ke awal lagi? Tidak berlanjut dengan aktivitas yang sudah kita download. Itu Bu, pertanyaannya. Oke. Tadi ya jawabannya masih sama. Jadi kemungkinan hanya tersimpan 1 bulan saja. Sehingga walaupun di-download aktivitas masih tetap ada gitu. Cuma Bapak Ibu harapannya ya tetap di-download agar untuk punya backupnya disimpan ke OneDrive kayak gitu. Jangan lupa di screenshot juga karena biasanya kalau untuk dasar dari kurikulum sendiri kan meminta laporan dari Bapak Ibu guru juga untuk apakah benar-benar mengajar atau tidak gitu ya. Dan kalau agenda mengajarnya menggunakan screenshot aktivitas mahasiswa tadi. Mungkin ada yang bertanya lagi yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Bu? Sebentar, ini ada chat baru, Mbak. Sebentar. Oh, oke. Ya. Oke, sambil menunggu jika tidak ada yang ditanyakan, jadi saya sedikit sharing aja Pak. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya bergabung dengan satu kegiatan yang dari Kemdikbud gitu. Jadi dari situ sebenarnya memang PJJ ini sih tantangan buat kita semua, buat guru-guru gitu, karena nggak tahu kapan selesainya dan bahkan besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Cuma sebagai guru pesannya adalah ya yang dicanangkan di awal sama Mas Menteri untuk menjadi guru pembelajar, merdeka belajar itu memang kayaknya benar-benar kejadian gitu. Nah dari forum-forum yang kecil-kecil seperti ini nggak harus di sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai juga dengan misalnya temannya atau siapapun gitu yang dari sekolah misalnya atau dari misalnya ada komunitas atau di sini ada Pak Prasetyo misalnya sebagai kepala sekolah, itu sepertinya memang kita ini sedang digadang-gadang untuk kalau kita nggak bergerak kayaknya bahaya gitu. Nah sehingga dari PJJ pun kita harus menyajikan sesuatu yang memang bisa membuat anak-anak itu tetap memiliki intention untuk belajar, memiliki niat untuk belajar dan belajar yang benar. Jadi nggak hanya maaf nih, memang kenyataan di lapangan ya mereka asal aja ikut kegiatan PJJ yang penting aku absen mengerjakan tugas dan lain-lain, tapi bisa jadi banyak value yang keskip gitu, yang nggak bisa gimana ya terbangun melalui PJJ. Cuma sekali lagi ternyata kerjaannya kita, tanggung jawabnya kita sebagai guru di PJJ ini tuh memang benar-benar sangat berat saya katakan. Kenapa? Karena urusannya, impact-nya dari pendidikan itu kan nggak bisa dilihat langsung sekarang. Cuma nanti ke depannya yang akan sedikit bahaya gitu. Jadi di sini tadi Bu Anita menyampaikan sedikit tentang ini alternatif sih supaya siswa nggak bosen dengan biasanya kan materi aja disampaikan melalui PDF atau melalui file Word atau PPT aja yang langsung dibagikan. Oh ternyata bisa loh sedikit dimodifikasi dengan guru membuat blog, kemudian siswa diminta untuk berkunjung ke blog atau bahkan siswa dikenalkan dengan blog itu sendiri jika memungkinkan. Sehingga selain memberikan wacana baru, memberikan sesuatu yang baru ke siswa, itu juga bisa
mengajari siswa bahwa ternyata nggak cuma PPT aja, nggak cuma PDF atau Word aja, ternyata ada loh blog itu yang bisa dipakai untuk belajar gitu. Ternyata kalau sedikit tadi Bu Syarifah menjelaskan tentang Microsoft 365 yang mungkin di sini banyak kan kita tahu tentang Microsoft 365 itu sendiri nih Pak Bu, meskipun di lapangan kita belum pakai. Cuma di sini ketika kita sudah punya Microsoft 365 itu ternyata toolsnya banyak yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita membuat medianya memakai Sway atau yang lain terus diberikan ke siswa, atau membuat form-nya sesekali dengan Microsoft Form, ternyata background-nya bisa diganti yang lebih bagus lagi. Atau seperti Bu Syarifah tadi yang ternyata dengan menggunakan Microsoft 365 itu nggak cuma bisa tahu knowledge-nya siswa, nggak cuma tahu hasil siswa paham enggaknya, tapi ternyata secara kalau kita pelajaran langsung kan kita observasinya gampang. Kalau PJJ ternyata, oh ini ada loh fasilitas yang bisa kita pakai untuk melihat keaktifan siswa, komunikasinya bagaimana, siswa yang memerlukan bantuan atau perlu motivasi itu siapa gitu. Jadi mari bareng-bareng sih kita saling bantu, saling sharing. Mungkin Bapak Ibu di sini punya ide apa gitu, monggo ketika di grup WA mau di-sharekan gitu. Kami happy banget, kami senang banget, sangat terbuka untuk itu Pak Bu. Gitu. Ada yang mau ditambahkan dulu mungkin dari salah satu? Mau tanya Bu Isna ya. Untuk membuat akun Educandy dan Wordwall-nya pakai akun Jateng Pintar atau bagaimana, atau bisa Bu? Ya, jadi kalau untuk membuat Educandy dan Wordwall-nya bisa pakai akun apa aja. Saya yang itu pakai Gmail, dan jadi untuk yang Wordwall itu malah sebenarnya harusnya di-upgrade Bu. Setelah kita membuat berapa produk gitu ya, itu harusnya di-upgrade supaya kita nggak dapat trialnya aja. Cuma bisa diakali. Jadi setelah kita pakai untuk yang setelah melewati limit gitu, kita ganti aja pakai akun yang baru gitu. Jadi nggak usah upgrade. Tapi semisal mau upgrade itu sangat bagus. Nanti kita dapat additional fiturnya gitu. Pakai Gmail bisa Bu, pakai Gmail. Saya pakai Gmail juga kebetulan. Ada yang lain lagi? Monggo. Nah, itu nanti mungkin desain pembelajarannya bisa langsung dijadikan satu di blog gitu ya, Bu ya? Iya, bisa, betul. Jadi mulai dari apa? Mulai dari persepsi mungkin, terus dari gamenya nanti bisa diunggah di blog sampai materi dan kuisnya mungkin ya, Bu ya? Betul. Jadi kalau ya betul. Kalau misalnya kita memakai platform Classroom nih, itu kan biasanya untuk secara skenario keseluruhan itu agak susah gitu ya. Bingung mau membuat bahasa yang secara langsungnya itu gimana, kan agak bingung. Cuma ketika kita pakai blog itu sepertinya lebih leluasa. Begitu. Mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan lagi? Dari teman-teman mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan dulu. Tadi sudah bergabung baru-baru aja nih. Bu Desi mungkin. Ada nggak nih Bu Desi? Sudah masuk belum ya? Ini ada dari Pak Yanto. Minta untuk diulangi garis besarnya mungkin Bu. Nih, kira-kira ada waktu tidak atau bagaimana? Karena saya masuknya terlambat, bisa diulangkah garis besarnya Bu Syarifah? Oke, saya ulang garis besarnya ya. Jadi kalau di Office 365 kita bisa menambahkan, saya kasih gambarnya aja, nambahkan add-on. Add-on itu gunanya apa sih? Kita untuk bisa melihat aktivitas yang ada di kelas tersebut gitu. Jadi tambahannya nih, tinggal diklik di plus ini ya Bapak Ibu, dan dipilih ketik inside, nanti ditambahkan saja. Setelah itu kita akan tahu aktivitas dari siswa kita.
gitu. Jadi aktivitasnya apa aja sih dia di tempat kita, apakah dia menjawab pertanyaan, apakah dia mengumpulkan tugas, apakah dia berkomunikasi dengan apa-apa yang kita tanyakan gitu. Jadi sampai diskusi bisa kita cek, bisa kita download juga gitu. Terus sih kalau secara garis besarnya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dasar sebagai penilaian keaktifan siswa kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa memantau siswa kita yang tidak bisa atau tidak melaksanakan tugas itu siapa saja sih gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sendiri, saya sendiri merasakan sih ketika mengajar begitu banyak mata kuliah, memantau keaktifan satu persatu siswa itu memang sangat lelah. Kemudian kita juga masih menilai tugas seperti itu kan. Nah, di sini kita dipermudah dengan beberapa hal yang bisa menilai kita tahu bagaimana aktivitas dari siswa kita gitu. Begitu mungkin Bu Isna. Iya, seperti itu Pak kira-kira. Oke, jadi ini karena sudah jam 9:12, seperti yang sudah disepakati di awal, bahwa memang untuk meeting yang kali ini harus kita cukupkan gitu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa lebih lanjut melalui email. Bagi yang tidak bergabung di kelas workshop 365, tapi bagi teman-teman yang di kelas langsung ditanyakan aja di kelas, gak apa-apa gitu. Nah, ini mohon maaf sebelumnya karena berkaitan dengan Bu Anita dari sebelumnya, mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera sebentar untuk di take picture-nya. Terima kasih, monggo sebelum kita tutup bersama-sama. Iya. Bu Anita, take picture-nya Bu Anita ya? Bisa? Bentar, belum semuanya nih. Bentar. Oke, ya sambil ditunggu dulu. Ini sudah ada Bu Firdaus, Bu Eni, bisa, Bu Umi, Lestari. oke, Bu Ani. Bu, ini domisili Solo semuanya atau di mana Bu? Ada yang lain dari luar Solo? Bisa dibuka. Oh, J. Ada yang dari Aceh juga. Jauh sekali Pak. Pak Anwar ya, yang dari Pak Anwar dari mana Pak? Mohon maaf. Aceh Bu. Waduh, Pak jauh sekali Pak. Salam dari Aceh. Iya. Bu Isna mana ya Bu Isna? Oh, belum tahu saya. Mohon maaf. Sudah? Berkurang. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa itu ya. Dimatikan mikrofonnya dulu Pak ya. Tempat saya berbunyi. Ya. Ya sudah saya itu ya. Saya ambil nggih. Oke. Loh, kok kembali lagi. Sebenarnya nggak stabil sinyalnya ini. Sebentar, tahan dulu nggih Bapak Ibu. Kita tahan 1, 2, 3. Oke, sudah? Sampun, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin screenshot bisa sendiri nggih. Tadi mungkin tidak tercover semua. Ya, monggo. Oke, Bapak dan Ibu, demikian tadi secara singkat sharing kami tentang apa yang sedikit kami ketahui tentang tadi Bu Anita menyampaikan tentang blog,
kemudian Bu Syarifah menyampaikan tentang insight, salah satu menu yang bisa kita explore di Microsoft 365. Semoga yang sedikit ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, sehingga apa yang kita usahakan di PJJ ini membuahkan hasil yang bagus untuk anak-anak dan kita semua. Seperti itu doa saya, doa kami bertiga, semoga semuanya selalu diberi kemudahan, semoga semuanya selalu tetap bersemangat untuk belajar dan menyajikan yang terbaik untuk anak-anak. Gitu. Amin. Iya, ada yang mau disampaikan Ibu Syarifah, Bu Anita? Sudah mungkin Bu, sudah malam. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bergabung. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada beberapa yang tidak bisa bergabung. Mungkin lain kali kita bisa jadwalkan lagi ya Bu, kalau berkenan. Ini belajar bareng, jadi mungkin besok bisa gunakan Zoom mungkin ya, supaya bisa masuk semua. Betul. Jadi sebenarnya hari ini ada sekitar 40-an peserta Pak Bu, tapi banyak yang terkendala masuk karena kita pakainya Teams dan banyak yang belum familiar dengan Teams seperti itu. Nanti harapannya ke depan lebih bagus lagi. Begitu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri semuanya. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya mungkin. Bu Eni, progresnya sampai mana Ibu Eni? Revisi Mbak, revisi makalah.